Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara dohir maupun batin. Salawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum, semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan terbaik dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik dohir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, musibah penyakit, musibah ekonomi, musibah yang lain yang tidak bisa saya sebutkan secara rinci. Tidak cuma sahabat Pusaka Jawa, teman-teman handaiulan sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal sedemikian rupa. Masih bersama dengan gestar saya, Kilanak Jawa, spiritualis muda dari Betawi, Brebes, Tegal, Selawi. Semoga Allah berikan kesehatan, keberkahan umurnya, kemudian kelancaran rezeki, anak cucunya menjadi anak cucu yang soleh soleha, bermanfaat bagi nusa dan bangsa, agama maupun tetangga sebelah dan manusia. Sahabat Pusaka Jawa, kali ini saya akan membawa satu dapur keris langka yang jarang orang punya. Memang jarang orang punya. Ya, keris ini juga berbau dongeng dari segi penciptaannya. Tentunya keris ini melegenda karena menghubungkan dua nama besar, yaitu Empu Supo dan Sunan Giri. Ketika dalam pembuatannya, keris apakah itu? Kita ambil bilah pusakanya. Kita lihat warongkonya, ini adalah warongko Ladrang Surakarta, pendoknya pendok Blewah. Kemudian mendaknya mendak kendit. Kemudian kita buka bilanya. Bilanya ini tidak berpamor, orang bilang kelengan atau ada yang bilang pengawak wojo. Ya, nah kita dekatkan, bilanya istimewa dengan ricikan, yaitu bilanya yang lurus, memakai tikel alis, gandingnya lugas, sogokan 1 sampai ke pucuk. Nah, sogokan sampai sini nih. Tuh. Ya, tuh ke atas tuh. Tuh, ya. Istimewa bilanya, dan di belakang biasanya memakai ripandan atau tingil biasanya. Nah, ini besinya pulen. Ya, ini juga di sini jelas terlihat serawean juga, seraweannya juga jelas ini. Ini keris ketika saya dapat bikin saya jatuh cinta. Saya nego keris ini lama. Karena di pemilik awal keris ini memang juga jadi pusaka kelangenan, artinya pusaka yang sing dikenceng kenceng, tapi dengan ilmu pengasihan tingkat tinggi, ilmu peret rayu merayu lebih melabih selama berapa tahun, akhirnya kena. Ya, sahabat Pusaka Jawa dimanapun anda berada, sahabat Pusaka Jawa dimanapun anda berada, kalau kita lihat dari pucukan bilanya sudah terlihat, tikel alisnya tegas, terus pejetan berumbangannya juga tegas. Ini keris garapnya bagus, sahabat Pusaka Jawa, bagus benar, bagus. Loh, besinya juga hitam ke apa ke ini, hitam kebiruan ya Ki? Iya, hitam kebiruan, sahabat Pusaka Jawa. Silakan Ki. Apa tuh? Atas strone ekor. Sinang enek. Atas strone ekor. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun anda berada, akan saya jelaskan tentang dongeng. Kalau bicara dongeng kan kebenarannya wallahu a'lam bishawab, hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu. Tapi cerita ini dijelaskan pada babat Tanah Jawi, bahwasanya keris Kalamunyang tercipta ketika Empu Pangeran Sedayu kedatangan Sunan Giri, ya salah satu dari Wali Songo, kemudian ingin membuat keris, tapi bahan yang diberikan adalah mata pena dari beliau. Kemudian Empu Sedayu menyanggupinya ketika mata pena itu ditaruh di atas paron, yaitu tempat untuk menempa besi. Ketika ditempa jeder 1 kali, mata pena itu mabur, munyeng disaksikan oleh Empu Sedayu dan juga Sunan Giri. Setelah berhenti, itu menjadi satu bilah keris yang tidak wajar pada saat itu, karena bingung mau menamakan
dapur keris itu akhirnya dinamakan kalamunyeng karena mubeng. Munyeng kue mubeng, pusing ya. Seperti itu. Dan dapur kalamunyeng tergolong juga dapur yang langka, yang susah dicari, sahabat Pusaka Jawa. Satu kebanggaan tersendiri jika kita mempunyai barang yang limited edition atau rare item. Ya, akan menjadi satu kebanggaan kalau punya barang yang banyak seperti itu. Ya, kalau kita punya satu mobil tapi ternyata mobilnya Lamborghini kan lumayan, kan seperti itu. Sahabat Pusaka Jawa, kalau kita bahas tentang makna filosofi dari lurus adalah permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar si pemilik keris lurus tersebut adalah agar mempunyai keteguhan hati dan kekuatan iman kepada Tuhan Yang Maha Esa, juga melambangkan ketauhidan. Kemudian kita bahas tentang kelengan. Biasanya untuk keris yang kelengan atau pengawak wojo itu yang digarap lebih bagus adalah diricikannya. Diricikan ini sangat bagus sahabat Pusaka Jawa, dari sokokannya yang satu tapi ke atas itu juga rapi, lurus, rapi, bagus ya Ki ya. Bagus sekali. Kemudian tikel alisnya juga dalam. Ini emang kulkas. Dingin ya Ki ya. Tikel alisnya dalam, tikel alisnya ini tikel alis gagang terong, lumbangannya juga jelas, serawaiannya jelas. Ya ini kelebihan ketika empu menggarap keris kelengan itu lebih teliti, lebih dibagus-bagusin diricikannya, dipasikutannya. Lumbangannya lumbangan bata rubuh, ya pucukan bilanya ini ikutnya ngudup gambir sahabat Pusaka Jawa. Kembang kacangnya gonjone gonjo sepit rontal. Kalau kita lihat dari pasikutannya, ya pasikutannya yang wingit, kemudian dari bawah ke atas semakin meruncing, kemudian gandiknya juga tidak begitu tinggi, terus gonjonya juga yang khas Mojopahit. Ya ini Mojopahit sama Pusaka Jawa estimasinya tanggung Mojopahit. Silakan Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atas izin Allah Subhanahu wa taala saya bisa ngobrol dengan dua orang pemiliknya sekaligus. Jadi manfaat dari keris ini itu fit dunya wal akhirah, atau selamat di dunia dan bisa untuk mencari bekal di akhirat dengan menolong orang yang sakitnya non medis atau apa. Tuahnya bisa untuk pengobatan. Untuk protek fit dunya wal akhirah, untuk memperlancar kita saat syariat kita untuk bekerja mencari uang itu bisa Mas, dibawa aja, itu manfaatnya seperti itu. Untuk rezekian, kewibawaan, untuk yang namanya tangga untuk mencapai cita-cita atau pelancar tangga cita-cita untuk usaha kita semakin nambah cabang lagi, biar, dan ini karena apa, bisa untuk yang namanya itu pagar, biar memang benar-benar dagangan kita atau yang kita jual itu kualitasnya itu tidak, intinya tidak diganggu lah dengan seperti itu gitu. Dan warnanya itu saya bilang warna energinya itu es, kalau lihat esnya itu warna energinya seperti es putih. Iya. Terus dan berkabut, dan proteknya itu bentuknya itu kabut. Untuk proteknya, kalau jadi protek itu akan itu kabut, tapi kalau orang dulu ngomong bilang pedut atau halimunannya ada. Dan juga kalau untuk ibarat kata penyerangannya itu kita akan seperti kabut, tapi kabut yang membentuk seperti orang tapi banyak sekali itu penyerangannya. Jadi alhamdulillah namanya itu Kiwana Baya. Dan juga yang tadi ngobrol dengan saya, beliau assalamualaikum waalaikumsalam, namanya Raden Purboyo. Kiwana Baya dan Raden Purboyo. Saya bilang kalau untuk perwujudan ini itu seperti tornado. Jadi khodamnya itu berbentuk seperti angin tornado. Dan berhawa seperti kulkas.
Jadi kalau saya jelaskan mau seperti apa, dia itu bisa berbentuk seperti naga. Setelah tornadonya itu selesai bisa berbentuk seperti naga, berbentuk seperti kidang, bisa berbentuk seperti Garuda. Jadi karena yang di sini itu ada yang namanya energi alam. Jadi kalau setiap pemilik ini harusnya ada yang sering namanya itu mandi di malam 15, mandi itu loh, mandi sinar rembulan, Mas. Setiap bulannya harus mandi di bawah sinar rembulan. Bukan mandi sinar rembulan, bukan Gimana mandi. itu caranya? Iya, kalau kita tersinari sinar rembulan sambil megang ini, sambil kita intinya bertawasul, dan itu energi itu kan masuk ke kita gini, gitu. seperti diginiin, set kita menyerap energi itu, dimasukkan di sinar, set tarik seperti ini, bisa seperti itu. Dan cara penyatuannya pun sama. Orang itu harus bersinar di intinya saat penyatuan itu harus mandi sinar rembulan, cara penyatuannya. Gitu. Sambil bakar dupa dan intinya yang wangi-wangi ya, sama bunga mawar sama melati aja. Sama minyak yang gaharu, dia mintanya minyak yang enak. Saya spesifikasi untuk sekarang minyak enak itu saya bilang gaharu. Gitu loh, Mas. Oke. Terus untuk cara perawatan? Untuk cara perawatannya itu di malam rembulan itu, malam setiap 15 itu dikasih gaharu sama dibakar sama kayak di ngono nak, kayak ini cahaya kan. Diginiin ke sinar rembulan itu. Biar energinya semakin ini, karena memang energi alamnya ada, energi impu ada, energi para pemiliknya ada gitu. Saya bilang kenapa nggak berbentuk hodam, Mas? Karena orang-orang yang di sini itu bukan menggunakan hodam tapi energi, memanfaatkan energi alam berbentuk seperti tadi saya bilang tornado. Setelah tornado membentuk seperti apa namanya macan, atau mau berbentuk seperti itu, tapi itu bentuknya itu seperti es, Mas. Naganya pun setelah tornado itu karena memang saking hebatnya dari energi si empu memanfaatkan energi alamnya ini, dan memanfaatkan energi si pemilik ini, memanfaatkan energi dia dan hodam-hodam yang ada di badannya membentuk seperti itu loh, Mas. Jadi kalau untuk benturan itu pun seperti itu, kita bisa membentuk seseorang itu seperti dia dibalangi salju pimen, mau seperti itu. Dan seperti kalau untuk pagar ya seperti itu. Jadi memang memanfaatkan banget energi tenaga dalam seseorang entar yang menyatu. Ini bilanya bagus, sahabat Pusaka Jawa. Tidak gampang karatan, ini jarang saya minyaki loh. Lama dan enggak karatan, alhamdulillah. Kesini lihat kan soroknya hitam kebiruan, tuh dari jauh sih nggak ketemu. Jadi kalau ibarat kata kita itu diserang badannya si yang sudah disatukan itu, ini akan seperti suara kita akan di sininya seperti itu tanda kita diserang. Gitu. Tanda kalau kita itu mau ada sesuatu yang gak baik, kita mau perjalanan itu kita malesnya minta ampun, dia akan seperti itu. Bawaannya akan seperti kalau itu. Negatif ya. Kalau negatif. Penyelarasan sudah, perawatan sudah. Manfaatnya itu perawatan itu. Ya tadi perawatan sama ya. Sama di malam rembulan itu mandi rembulan sekalian dikasih minyak gaharu dan itu setelah sudah kita mandi minyak rembulan sinar rembulan, kita itu mandi kembang mawar sama itunya, sama sedikit kasih minyak gaharu seperti yang saya contohkan selalu ditetesin nama ke sini, terus itu buat mandi gitu, untuk menambah energi seseorang itu gitu. Jadi saya bilang ini tuh energi ya. Dan kita berfantasi itu bukan berfantasi ya, maaf salah, kita ingin menjadikan seperti apa, seperti orang besar atau apa ya, tergantung kita ntar mewujudkan si energi ini gitu. Jadi terserah gitu, karena bentuknya itu energi atau seperti ombak. Cuman saya bilang energi ini juga tersalur ke pantai Parangkusumo ini. Dan juga suatu sendang ya, saya lihat sendang ini namanya kayaknya itu sendang yang buat mandi para putri-putri atau
aja zaman Majapahit ini tersedia energi itu juga. Itu sepertinya kita bisa cari di daerah Trawulan atau Mojokerto sendang itu. Siap. Karena tidak begitu terlihat jelas ya itu sendang itu. Ini lipat seni apa? Lipat besinya pun kelihatan ini jelas. Bagus Biru sekali. ini soalnya kita kebiruan tidak mudah. Seperti habis di Warangka Iya, kalau saya lihat. Enggak Padahal padahal nggak dikasih minyak. Padahalnya baunya itu bau-bau. Tapi orang apa loh? Iya. Sejen. Biasanya apa? Hawanya kan serp. Jadi saya bilang ini untuk bisa untuk pegangan kita untuk jadi sesuatu yang cita-cita kita juga bisa untuk mempertahankan kita di suatu tempat itu juga bisa. Siap. Jadi memang saya bilang bukan gak ada hodang, saking energinya itu kuat itu kita bisa bentuk itu seperti burung, garuda atau apa itu seperti itu. Ki Wanabaya Raden Purbaya dari mana tadi? Beliau kalau yang namanya Ki Wanabaya itu beliau hidup katanya itu di zaman Panembahan Senopati. Oke, terus Raden Purbaya? Ya setelah intinya sama. Oke. Panembahan Senopati juga, tapi sepertinya ya ini Raden Purbaya kan ada banyak ya. Iya, menurut saya ini yang berapa tadi kayaknya sih bukan yang di Tegal. Siap. Tapi beliau itu juga berasal daerah Yogyakarta juga. Siap. Sekarang kuburannya itu katanya itu di situ. Dia tadi ngobrol saya bukan yang di sini, tapi yang di sana. Oke. Gitu sih. Ada lagi Ki? Kalau untuk saya pribadi ya semua ini hanya lantaran semuanya itu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap. Jadilah seperti padi, semakin tua semakin merunduk. Jangan seperti seperti. Tapi namanya manusia ya, kadang-kadang juga ada kita yang namanya kayak gitulah. Iya. Tapi kalau kita itu punya yang namanya sifatnya namanya asih asuh atau saling mengasihi, saling menyayangi, saling intinya sesama manusia ya, insya Allah kita akan selalu urip ayam tentrem. Amin. Ojo dumeh eling laras bodoh. Siap. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sahabat Pusaka Jawa yang baru nonton channel YouTube saya, silakan pencet tombol subscribe, like, share, and comment, kemudian pencet tombol notifikasi lonceng untuk mendapatkan video-video ter-up-to-date dari saya. Apabila ada salah-salah kata saya minta maaf, kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya juga minta maaf, mungkin dalam pembawaan ini kok kayaknya Mas O kurang semangat lagi, bisulan pantatnya, badannya greges. Ya, panas. Demi memuaskan para subscriber, para sahabat Pusaka Jawa. Dari pagi itu di kamar mulu baringan sahabat Pusaka Jawa. Habis nge-gym aja ngeringkel bae. Terus saya kesini. Oke, sahabat Pusaka Jawa, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu. Yuk, jos.